Buat yang sudah download aplikasi OneFootball, kalian akan bisa dapetin semua update Piala Dunia, mulai dari skor, line up, rekor 5 pertandingan terakhir, dan banyak info lainnya. Jadi, kalian nggak akan ketinggalan momen-momen kunci di Piala Dunia nanti. Buat yang belum download, langsung aja unduh aplikasi OneFootball yang bisa menemani kalian menikmati Piala Dunia 2022 ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan review timnas Inggris untuk Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Gareth Southgate masih mengandalkan banyak pemain langganan timnas untuk Piala Dunia edisi kali ini. Namun Inggris dalam performa yang nggak bagus belakangan ini dengan catatan tanpa kemenangan di Nations League 2022. Nah, kita akan bahas preview timnas Inggris mulai daftar squad, performa akhir-akhir ini, formasi dan taktik, serta pemain kunci dan pemain yang menarik untuk dilihat. Let's go, kita bahas sama-sama. Jika melihat starting line up timnas Inggris di final Euro 2020, seluruh 11 pemain tersebut kembali dipanggil untuk membela The Three Lions. Artinya, skuad Inggris dipenuhi oleh pemain yang sudah berpengalaman di level timnas. Posisi kiper masih diisi oleh Pickford dan Ramsdale. Plus ada Nick Pope yang nggak dipanggil pada Euro 2020 kemarin. Setelah sebelumnya menjadi kiper utama, performa Pickford di Everton nggak terlalu baik. Namun musim ini ia menjadi kiper ketiga terbaik untuk urusan save percentage atau persen penyelamatan. Everton juga hanya kalah dari tim tiga besar untuk urusan kebobolan paling sedikit. Untuk sektor pertahanan, nama-nama lama masih menghiasi skuad Inggris, termasuk pemanggilan Maguire yang cukup menimbulkan kontroversi. Karena pemain MU tersebut nggak lagi menjadi pemain utama di era Erik ten Hag. Hal ini tentu jadi perdebatan, tapi jika kita melihat dari sisi Southgate, nampaknya Maguire tetap dibutuhkan untuk attacking set piece Inggris yang sangat berbahaya. Maguire merupakan top skor keempat selama Southgate menjadi nahkoda timnas, melebihi banyak penyerang. Lini tengah juga dihuni banyak nama-nama lama. Jude Bellingham menjadi pemain termuda dan satu-satunya pemain di luar Premier League yang masuk dalam skuad Inggris. Pemain langganan timnas juga mengisi sektor lini depan seperti Kane, Sterling, dan Marcus Rashford. Gak ada nama Sancho dalam skuad Inggris ini. Perdebatan juga muncul karena Wilson masuk dalam skuad alih-alih Ivan Toney yang sedang on fire bersama Brentford. Menarik juga dinanti bagaimana performa Maddison yang terakhir dipanggil timnas Inggris pada 2019 lalu dan baru mencatatkan 1 caps bersama timnas. Timnas Inggris tampil impresif pada kualifikasi Piala Dunia yang diadakan tahun lalu. Mereka mampu meraih 8 kemenangan dari 10 laga. Namun performa tahun ini sangat mengkhawatirkan. Setelah menang pada 2 laga persahabatan di Maret lalu, Inggris gagal menang pada 6 pertandingan Nations League tahun ini. Bahkan mereka mengalami kekalahan memalukan di Molineux Stadium kontra Hungaria. Fase menyerang menjadi catatan yang patut digarisbawahi. Inggris hanya mampu mencetak gol dalam 2 laga pada periode itu. Dua-duanya ketika melawan Jerman, 1 gol pada laga away dan 3 gol pada laga home. Jika diperdetail, 2 di antaranya berasal dari titik putih. Sebenarnya Inggris bukan tanpa peluang. Mereka selalu menciptakan shot lebih banyak dari lawannya. Tapi finishing menjadi masalah yang harus dipecahkan menjelang Piala Dunia ini. Contohnya pada beberapa momen ini di mana para pemain Inggris gagal mencetak gol meski sudah mendapatkan peluang bagus. Fase bertahan juga jelas perlu diperbaiki. Kebobolan 10 gol dalam 6 laga tersebut merupakan catatan buruk bagi Inggris. Secara formasi, Southgate cukup fleksibel. Pada Euro 2020 kemarin, Inggris bermain dengan 4 back di fase grup dan ganti menjadi 3 back di beberapa laga knockout hingga final. Hal yang sama juga terjadi pada laga Nations League tahun ini.
Namun formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 tampaknya akan menjadi andalan Inggris untuk Piala Dunia nanti. Southgate kelihatan ingin mematenkan sistem ini pada laga terakhir Nations League kontra Jerman. Inggris menyerang dengan shape 3 back. James dan Shaw sebagai wingback menjaga kelebaran. Tetapi James gak dipanggil untuk Piala Dunia nanti. Kemungkinan posisi tersebut akan diisi oleh Trippier yang tampil impresif untuk Newcastle. Di lini depan, Southgate punya banyak pilihan. Jika menggunakan Mount, ia bisa menjadi penyambung antara lini tengah dan lini depan dengan cara drop di area half space. Ketika bertahan, Inggris membentuk 5 back di belakang. Bellingham dan Rice di lini tengah akan dibantu oleh double 10 yang turun. Formasi ini memang terlihat sangat kompak ketika tim melakukan low block. Soal filosofi bermain, website FA menjelaskan bagaimana gaya bermain timnas mereka. Pada setiap paragraf terdapat kata intelligently yang dapat diartikan bahwa Inggris menekankan pemainnya untuk mencari solusi dari berbagai situasi di lapangan. Artinya, secara tim memiliki sistem tersendiri, namun kembali lagi bagaimana pemain merespon situasi di lapangan yang random. Pemahaman antar pemain juga penting agar mereka tetap satu visi dalam mengambil keputusan. Situasi yang dapat menjadi pembeda adalah set piece. Southgate tampak sangat serius dalam menyiapkan fase ini untuk timnya. Pada Piala Dunia 2018 lalu, 9 dari 12 gol Inggris tercipta dari situasi ini. Hal yang sama juga terulang pada kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Inggris menjadi tim dengan jumlah gol set piece terbanyak. Maguire berkontribusi dengan catatan 4 gol. Pada ajang Nations League tahun ini juga, Inggris menjadi tim dengan shot dari set piece terbanyak di grup. 34% dari total shot Inggris berasal dari situasi bola mati. Harry Kane masih menjadi pemain kunci bagi Inggris. Striker berusia 29 tahun itu menjadi top skor kedua di Premier League setelah Haaland. Ia juga merupakan pemain dengan gol terbanyak di timnas Inggris asuhan Southgate. Selain kontribusi gol, Kane juga penting dalam link up play, baik di Tottenham ataupun Inggris. Ia bisa melebar dan menarik lawan keluar dari posisi sembari menunggu rekannya melakukan run in behind. Umpan terobosan Kane juga menjadi salah satu kekuatannya. Namun masalah yang bisa muncul adalah terkait kondisinya. Ia selalu terlibat dalam semua laga Tottenham dan hanya 4 di antara 22 laga di mana Kane nggak bermain 90 menit full. Piala Dunia kerap menjadi ajang bagi pemain muda untuk membuktikan bahwa mereka mampu memikul beban tinggi meski belum banyak pengalaman. Hal ini berlaku bagi Bellingham yang menjadi satu-satunya pemain di bawah 20 tahun yang masuk skuad Inggris. Meski masih sangat muda, tapi Bellingham sudah menjadi pemain utama di level klub. Ia merupakan satu-satunya pemain di Dortmund yang mencatatkan menit bermain full tanpa sekalipun diganti dari 15 laga di Bundesliga. Bellingham kemungkinan menjadi andalan Southgate di lini tengah menemani Declan Rice, karena Calvin Phillips dan Jordan Henderson sama-sama masih bermasalah dengan kondisinya. Piala Dunia ini menjadi momentum yang tepat untuk batu loncatan bagi Bellingham. Kita nggak akan melihat banyak perubahan di timnas Inggris dibanding 2 turnamen besar sebelumnya di mana mereka cukup sukses. Menempati peringkat 4 di Piala Dunia 2018 dan kalah adu penalti di final Euro 2020. Edisi ini juga bisa menjadi ajang pembuktian bagi Southgate yang dikritik karena performa buruk Inggris belakangan ini. Terlebih, ia memiliki pemain kaliber dunia.